Pemerintah akhirnya meresmikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL PLN 2025 hingga 2034. Arah transisi energi terlihat makin hijau, yakni kurang lebih 42,6 gigawatt pembangkit energi baru dan terbarukan dan 10,3 gigawatt penyimpanan daya dijanjikan akan dibangun. Portal kabarbursa.com menyoroti informasi tersebut. Lantas seperti apa ulasannya? Langsung saja kita tanyakan pada asisten redaktur Muhammad Alpin Pulungan. Halo, selamat sore Alpin. Ya, halo Alpin. Apakah suara saya terdengar? Suaranya kedengeran. Oke. Ya, baik kita lanjutkan Alpin. Ini seperti apa strategi untuk mewujudkan transisi energi ini? Ya, makasih Maria. Kalau bicara strategi, kuncinya ini bukan cuma di target angka-angka yang dibuat oleh pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian ESDM, tapi bagaimana mengubah rencana RUPTL itu menjadi pembangkit yang benar-benar menyala. Jadi rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL kali ini, atau yang rentang waktunya itu 2025 sampai 2034 memang mencantumkan targetnya itu mencapai 42,6 gigawatt energi terbarukan dan kemudian untuk storage-nya atau penyimpanannya itu mencapai 10,3 gigawatt. Ini yang terbesar bahkan yang paling hijau sepanjang sejarah PLN. Tapi strategi untuk mewujudkannya itu butuh lebih dari sekedar angka, Mar. Perlu penyelarasan regulasi, misalnya soal tarif yang membuat proyek-proyek EBT ini lebih bankable gitu ya, atau layak dibiayai oleh bank maupun juga dibiayai oleh investor. Lalu lelang pembangkit juga harus transparan dan terjadwal, bukan bukan dibuka mendadak atau ditunda-tunda begitu ya. PLN juga perlu dukungan keuangan nih agar bisa masuk sebagai off-taker yang kredibel. Jangan lupa lah kalau mau baca lebih lengkap laporannya ini biar tidak spoiler gitu ya. Silakan kunjungi portal kabarbursa.com. Itu Maria. Alpin, ini apa saja yang menjadi tantangan utama dalam transisi energi ini? Bagaimana redaksi Kabar Bursa melihat hal ini? Ini apa namanya sering luput dibahas juga ya. Tantangan terbesar itu justru ada di eksekusinya. Berdasarkan data ISR itu ya, salah satu lembaga think tank yang fokus pada energi terbarukan dari RUPTL sebelumnya yang menargetkan 10 gigawatt pembangkit COD sampai 2025, realisasinya per semester 2025 2025 itu ya itu baru 1,6 gigawatt. Artinya masih jauh banget. Penyebabnya itu proses yang proses lelang yang sangat lambat menurut DSR, kemudian negosiasi power purchase agreement yang bertele-tele gitu ya. Dan PLN ini masih kesulitan tuh mendapatkan pasokan gas. Nah, di sisi lain RUPTL ini juga masih menyisakan PLTU yang beroperasi lewat 2030 yang sebenarnya ini agak bertolak belakang gitu dengan komitmen net zero emission kita di 2060. Lagi pula gitu kan di RUU EBT kita yang sekarang lagi digodok di DPR di Komisi 12 DPR RI di pasal 4 di pasal 4 atau pasal 6 gitu ya kalau tidak salah itu juga masih membolehkan PLTU atau batu bara menjadi pembangkit listrik Indonesia. Jadi sebenarnya RUU EBT ini tidak hijau-hijau banget gitu. Yang mana RUU EBT ini juga menjadi landasannya PLN gitu ya ke depan untuk menghijaukan listrik Indonesia. Jadi sembari menggeber gitu, menggeber energi terbarukan, tapi pemerintah melalui regulasinya juga menyediakan karpet merah untuk batu bara. Ya kalau ISR dan pengamat ekonomi sepakat ini sebenarnya ada apa ada lobby-lobby lah gitu, lobby-lobby dari para pengusaha atau industri apa namanya industri batu bara untuk tetap diakomodasi. Ya sebenarnya yang menjadi atau yang bergelut di energi terbarukan itu nggak jauh-jauh dari batu bara juga. Dia bergerak di energi kotor, tapi dia juga bergerak di energi terbarukan. Nah, bagaimana caranya agar dua-duanya tidak dirugikan? Maka mereka bermain di pasal itu. Seperti itu, Maria. Kalau mau lebih lengkapnya, silakan dikunjungi di portal kabarbursa.com. Ya, baik Alpin. Selain informasi tadi, apa saja yang menjadi top pencarian pembaca di portal Kabar Bursa untuk sepanjang hari ini, Alpin?
Ya, ada tiga topik utama yang paling dicari pembaca hari ini, Maria. Pertama itu soal anjloknya produksi minyak nasional atau lifting migas. Menteri Bahlil bahkan curiga ini adalah by design gitu ya, karena produksi terus menurun. Sementara konsumsinya terus menaik. Nah, tapi di sisi lain batu bara kita masih jadi primadona ekspor, misalnya ke Cina dan ke India gitu. Nah, yang kedua, ini ada strategi baru koperasi lewat program Kopdes Merah Putih. Ada ribuan koperasi desa yang baru dibentuk dalam tempo singkat dan pemerintah itu mengklaim ini bukan koperasi biasa, tapi koperasi dengan semangat konstitusi bahasanya itu. Yang ketiga itu ada berita saham properti yang under value, meski suku bunga Bank Indonesia beberapa hari yang lalu itu baru turun ya sampai ke 5,50%. Jadi ada beberapa emiten yang bergerak di bidang properti itu menunjukkan harga yang lebih murah atau istilah itu under value. Pertama itu ada CTRA, kemudian ada SMRA dan Demas. Nah ini tapi sebenarnya mereka belum naik signifikan ya itu secara harga sahamnya itu. Tapi secara valuasi posisi mereka itu menarik banget untuk investor jangka menengah. Apalagi seperti investor kawakan Lokengong itu kan sangat menyukai harga-harga saham yang secara valuasi itu murah gitu ya. EBV-nya tidak mencapai satu atau maksimal satu. Nah, bagi teman-teman yang mau membaca lebih lanjut, lebih dalam itu silakan kunjungi portal kabarbursa.com. Demikian Maria. Ya, baik. Terima kasih Alpin untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.